Hai, halo teman-teman. Kenalin, aku Falas. Di video ini aku bakal ngajakin kalian buat diskusi bareng tentang kenapa sih anak muda harus paham K3. Penasaran? Oke, let's go. Guys, masih ingatkah kamu apa itu K3? Atau justru kamu malah belum tahu apa itu K3? Oke, calm down guys, biar aku kasih tahu ya. Jadi, K3 itu adalah singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Definisi K3 sendiri menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, tahukah kamu bahwa jumlah kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di Indonesia ini selalu mengalami peningkatan loh setiap tahunnya? Bahkan sejak pandemi COVID-19, jumlah kasus-kasus itu menyentuh angka hingga 200 ribuan kasus lebih. Mengutip data dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, mayoritas kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja terjadi di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, perhutanan, pertambangan, konstruksi, dan aneka industri. Dari jumlah kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja tersebut, korban didominasi oleh para pekerja laki-laki, yang mana jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada pekerja perempuan. Yang lebih mengejutkan dan memprihatinkan lagi guys, pekerja dengan usia muda yang dinilai secara fisik lebih unggul, namun sebaliknya, justru fakta di lapangan mengatakan bahwa pekerja muda lebih rawan mengalami kecelakaan kerja dan terserang penyakit akibat kerja. Dilansir dari laman resmi safetysign.co.id melalui Latifah pada tahun 2022, Occupational Safety and Health Administration atau OSHA Amerika Serikat menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi fenomena pekerja usia muda rentan terhadap kecelakaan maupun terkena penyakit akibat kerja. Di antaranya, karakter pekerja muda yang lebih mudah merasa stres, kurangnya pengawasan dari supervisor, pelatihan K3 yang tidak memadai, hingga kecerobohan dalam pengoperasian peralatan kerja. Kemudian, faktor lainnya yaitu minimnya pengalaman, keterampilan, dan pengetahuan tentang pekerjaannya, juga sifat egois dari pekerja muda yang enggan bertanya agar tidak dianggap bodoh, itu juga menjadi permulaan kelalaian keselamatan dan kesehatan kerja. Dari hal tersebut menyebabkan saat bahaya mulai muncul, mereka tidak bisa mengidentifikasi dan mengendalikannya, sehingga kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja lebih banyak diderita oleh pekerja usia muda. Aduh, ngeri banget ya. Terus gimana dong solusinya? Jadi, solusinya sebagai anak muda, kita harus selalu patuh terhadap peraturan tentang K3. Kita juga harus proaktif dalam mengikuti pelatihan-pelatihan mengenai K3. Dan tentunya kita harus bisa menciptakan work-life balance di dalam kehidupan ini. Oh iya, aku punya video tentang contoh-contoh kecil sebagai upaya penciptaan K3. Ini merupakan beberapa hal yang masih menjadi kebiasaan buruk di dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan tentunya aku bakal kasih contoh juga tentang apa yang benar dan yang seharusnya kita terapkan. Check this out!
Oke guys, gimana videonya? Relate kan ya dengan kehidupan kita sehari-hari? Ngaku, siapa yang masih punya kebiasaan buruk kayak gitu? Mulai sekarang, dibenerin ya kebiasaan buruknya. Oke, kita masuk kesimpulan yuk. Pada intinya, kita harus selalu menanamkan mindset bahwa K3 merupakan suatu hal yang tidak boleh disepelekan. Kita harus selalu mau belajar, berhati-hati, dan mengutamakan keselamatan serta kesehatan kita dimanapun dan kapanpun. Ingat ya, kalau kamu gak mau terluka, kamu harus paham K3. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, and see you. Bye! Nah, sekarang pertanyaan kenapa anak muda harus paham K3 udah terjawab kan? Tapi aku pengen tahu nih, kalau menurut kamu, kenapa sih kita sebagai anak muda harus paham tentang K3? Tulis jawaban kamu di kolom komen ya.